Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Jamaah pengaosan rahimakumullah, alhamdulillah dalu punika kita saged nglajengaken kajian kita ingkang kala riyen kita aturaken mulai bab salat jamaah. Namun saderengipun kula ngaturaken salat jamaah, kita aturaken sekedhik tambah ilmu kagem pepiling dhateng kula panjenengan. Ada orang yang di umat Islam ya, umat Islam dalam hal konteks beramal. Beramal niku enten sing satu niku ngamal kur pokoke nggo dhewe. Salat dhewe, apapun pokoke dhewe. Ora tau ajak-ajak wong liya. Maka dia akan mendapatkan pahala sebatas apa yang dia lakukan. Yang kedua, tipe orang yang mengajak entuk pahalanipun berlipat, yaitu dia melakukan dan carane anu itu MLM itu loh. MLM tapi MLM-nya sistem MLM-nya Allah itu tidak ada yang dirugikan. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang mengajak menunjukkan kepada kebaikan dan orang lain itu mengikuti, maka dia akan mendapatkan kebaikan seperti orang yang mengikuti. Dan tidak akan berkurang pahala orang yang mengikuti. Seperti kemarin kayak saya kan masuk ke bab fadilahnya sholat jamaah itu tadi yang kemarin sudah kita sampaikan. Jadi ketika kita mengajak kepada orang lain, saya misalnya sholat sendiri, maka saya dapat 1 derajat. Ketika saya mengajak Pak Min, kita berdua mendapat 27 derajat. Tapi kalau saya yang ngajak Pak Min, maka saya yang dapat 27 plus 27. Jadi tidak hanya 27, tapi plus 27, dan Pak Min yang saya ajak tidak kelong sedikit pun. Kemudian saya ngajak lagi, maka saya dapat 27. Jadi kali 3. Bahkan bisa jadi nanti kalau di hadis yang dulu kita sampaikan ya, 2 itu lebih baik daripada 1, 3 lebih baik daripada 2. Jadi bisa jadi kalau hanya 2 itu 27, kalau 3 itu 28 gambarannya. Nanti 4, 29 sampai berapa semakin banyak, maka derajatnya semakin tinggi. Sementara yang ngajak itu mendapat pahala kalau di ilmu ekonomi apa Pak Bambang? Jenenge income pasif ya, income pasif. Jadi wis biyen ngejak pisanan, sing dijak ku nglakoni terus, maka kita itu pahalane itu terus. Ning mohon maaf loh, ini tidak terus kemudian menggugurkan kewajiban sendirinya loh. Ning ngono terus diampiri salat jamaah ra menyang. Ngopo ra menyang? Aku wis ngejak wong akeh kok. Ganjaranku cukup. Itu salah pemahaman begitu. Soalnya ada yang kayak rumus itu ada loh. Nanti dheweke njur ora tau ya kaya ngaji, bar ngaji kok ngejahi wong kan rampung terangi tok. Takon ora tau ngaji ngopo, do takjak wis do menyang kabeh kok. Aku entuk ganjaran sak kae. Itu bukan ya. Ya rumus tidak diikuti yang seperti itu. Itu bukan rumus anunya, Bu. Harus tetap kita sebagai individu melakukan, baru kemudian yang kita ajak itu dia akan memberikan ibaratnya dividen pahala kepada kita. Itu yang kedua. Tipe yang ketiga, ini semesake. Uang lumpuke, jadi dia beramal pertama untuk dirinya sendiri, tapi kemudian diberikan kepada orang lain. Nah, diberikannya itu konteksnya seperti tadi. Pak Min, saya ajak. Kemudian Pak Min kan ibarat kaya wong ngekei ganjaran saya tuh. Tapi yang aktif saya. Jadi saya dapat pahala. Itu kan tidak berkurang. Pahalanya Pak Min tidak berkurang. Tapi ada orang itu yang dia itu beramal, tapi pahalanya itu diberikan kepada orang lain.
ada banyak celah-celah sing menjadikan orang itu bangkrut itu dari situ. Salah satu contohnya adalah hibah. Orang hibah. Hibah ini berarti wong wis salat, rampung salat jagongan ngrasani wong liya, pahalane dikeke wong sing dihibah itu. Jadi dia beramal, hibah itu kan nanti di akhirat itu akan dimintai pertanggungjawabannya itu sampai amalnya itu dijupuki nggo dikeke orang yang dihibah. Kan bangkrut yang seperti itu. Tipe yang keempat iki ya seorang amal blas. Tipe yang keempat orang amal blas ning wonge meneng. Ya, tapi orangnya meneng, jadi ya cendera itu apa-apa, dia tidak dapat pahala. Ya sudah dia hanya dapat itu saja. Tapi kalau dia tidak beramal sama sekali dia tetap akan rugi karena apa? Karena pasti karena dia tidak berbuat baik, tidak melakukan ibadah, maka dia akan timbangan buruknya lebih berat. Paling bahaya itu orang yang tidak beramal baik tetapi dia lebih bangkrut lagi, yaitu tadi ngamalke sing hibah tadi. Itu contoh hibah ya. Sebenarnya banyak. Suatu saat kita bahas tentang perilaku yang membuat orang itu rugi amalnya. Sehingga hati-hati kita hati-hati kalau kita kumpul itu jangan sampai hibah. Kita bicarakan yang baik-baik, kebaikan-kebaikan, kita bicara ilmu, diskusi tentang ilmu, maka insya Allah kita akan bertambah. Kembali kepada fadilah yang kemarin sudah kita sampaikan ya, tentang bilang. Yang terakhir itu kita sampaikan tentang bilangan sholat jamaah. Paling sedikit aqallu sholatil jamaah ithnani. Paling sedikit dikatakan jamaah itu 2 orang. Jadi nek wis 2 orang itu sudah bisa dikatakan jamaah. Jadi yang tadi 27 derajat tadi itu minimal 2 orang. Yaitu al-imamu wa akhar, yaitu orang imam dan yang lain. Satu imam, satu makmum. Wa kullama kathural adadu kana ahabba ilallahi ta'ala. Dan yang lebih banyak dari itu lebih disukai oleh Allah. Dalilnya dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sholatul rajuli ma'a rajuli, salatnya seseorang bersama seseorang. Itu kan 2. Aska lebih baik min sholatihi wahidah. Lebih baik daripada sholatnya sendiri 1 orang. Jadi 2 lebih baik daripada 1. Ya jelas tadi kalau sendiri kan 1 derajat, kalau 2 27 derajat. Wa sholatuhu marrajulaini, dan sholatnya bersama 2 orang. Kalau bersama 2 orang berarti 3. Berarti 3 ini rada ngitung-ngitung. Ngitung kudu jelimet ya ngitung. Ya. Soalnya nek ra jelimet, nek ra ngati-ati kejebak dengan kalimat kejebak teka-teki. Aku duit 30.000, tak nggo tuku ndok 15.000, susuke piro? Susuke 5.000. Boleh do jawab 15.000 kowe. Soalnya duit 30.000 rak duitnya mesti 20.000 ro 10.000. Nek tuku ndok 15.000 ku rak sing dienggo bayar mesti 20.000. Dadi susuke mesti 5.000. Nah, orang mesti berpikir kan mesti nek duit 30.000 tuku ndok 15.000, susuke piro? Mesti jawabe 15.000. Padahal ora ono tuku di 30.000 kayak kenyo padahal tukune 15.000. Mesti sing diulungke 20.000, susuke piro? 5.000. Fikih ki ngono kuwi lho. Kadang-kadang itu harus jeli gitu ya, Lean. Itu harus jeli dengan bilangan-bilangan. Wa sholatu ma'ar-rajuli, dan sholatnya bersama 2 orang, artinya sholatnya 3 orang, aska lebih baik min sholatihi ma'ar-rajuli, daripada sholatnya bersama seseorang. Jadi 3 orang lebih baik daripada 2 orang. Wa makana aktsara, dan yang lebih banyak, fahuwa ahabbu ilallahi ta'ala, itu lebih dicintai oleh Allah. Berarti 4 lebih baik daripada 3, 5 lebih baik daripada 4, dan seterusnya. Sehingga sholat jamaah kita tuh sebenarnya punya kepentingan juga untuk jamaah semakin banyak. Tidak hanya sekedar misalnya, karemu sudah tak kandani, yang penting loro rapopo, wis 17. Sebenarnya 3 itu menambah fadilah lebih baik. Kalau kita bicara misalnya
loro we 17, nek 3 luwih apik. Logika kita ya, hanya logika kita untuk menggampangke pemahaman. Berarti katakanlah nek wong 3 wis 28, wong 4 29, wong 5 30 derajat misalnya begitu. Semakin banyak derajatnya semakin banyak. Logika anunya begitu ya, logika berpikirnya begitu. Sehingga kita memang punya kepentingan semakin banyak itu semakin. Jadi monggo nek kita wis ngajak ambil perannya gitu loh. Ambil peran masing-masing. Ide-ide kreatif kebaikan itu dimunculkan. Tidak apa-apa. Jadi misalnya saya ngajak-ajak, ayo ngajak anaknya Jumat berkah. Saya ngajak-ajak wis otomatis dia juga dapat dividen terus. Ya, saya ngajak-ajak itu. Saya ngajaki sapa? Yang punya ide. Saya ngajaki wong-wong. Saya memfasilitasi orang-orang. Itu semuanya akan dapat dividen dari pahala-pahala itu. Maka monggo kreatif mencari ya. Rasa misalnya wedi engko nek kleru ki ora ono ade ki ora ono bener. Kisah keledai dengan bapak anak itu ingat ya? Keledai, bapak anak, ono keledai ditumpai bapakne. Bapakne sing numpak anake nuntun. Kuwi bapak radong. Cah cilik kok kon nuntun. Ya wis kentenan, anake sing ning dhuwur, bapake ning ngisor. Iki bocah kurang ajar. Dheweke numpak anake bapakne kon mlaku. Akhire wis ning ngono numpak kabeh lah, numpak kabeh. Iki wong loro ora genah kok. Wong loro numpak keledai siji. Kira ora mesake karo kewan. Akhire lah ngene salah. Medhuk kabeh wae. Iki wong goblok. Nggawa keledai kok ora ditumpaki. Coba sebenere ning ndi? Lan golek bener ning ndi? Oh kabeh salah dilakoni iki. Akhire beleh ngono iki. Dol. Itu ya, jadi sebenarnya asal kita itu punya dasar bahwa yang kita lakukan itu adalah sebuah kebaikan. Ini nuruti omongi wong itu ora selesai. Ya enggak? Nah gitu. Jadi monggo kebaikan monggo jenengan munculkan. Semoga itu menjadi wilayah dividen kita. Jadi kita punya ide begini, oke nanti kita lakukan bersama kebaikan terus berlanjut-lanjut kita mendapat dividen dari situ. Tidak hanya di sini ya, di tempat-tempat misalnya di tempat kerja mengajak rano pengajian juga anak pengajian, maka setiap pengajian setiap yang hadir maka jenengan yang punya ide itu akan mendapatkan bagian pahalanya sekian banyak orang yang hadir. Itu pahala kelebihan keutamaan dari sholat jamaah. Wa qaunuha fil masjidi afdalu. Dan di masjid itu keadaannya lebih utama. Wal masjidul ba'idu afdalu minal qarib. Masjid yang jauh lebih baik daripada yang dekat. Baik Bapak, jangan difahami iki terus jenengan golek masjid adoh lho. Wes aku tak jamaah ning masjid agung wae terus. Bukan, maksudnya begini. Tetap utama adalah jamaah mukim. Jamaah mukim itu mana? Kita ini sudah menganut mukim dusun, kampung atau mungkin ono sing wilayahnya luas RT misalnya. Yang ada wilayah itu gandeng watu adoh, sak RT sak masjid. Misalnya begitu. Tapi kalau kita kan wilayah anunya kan yang gedongan itu yang masjidnya ini. Maka yang dimaksud masjid mukim itu adalah masjid al-misbah. Maksudnya kok yang jauh lebih utama daripada yang dekat. Ya diterima nasib Pak RT ini cerak banget. Pahalanya cen kalah karo Mas Erwin ngono lho. Disangkeh lho. Disangkeh soalnya. Karena jauh ya, karena kejauhannya. Yo pamane anu Pak RT sesuk nek menyang ngubeng sik. Ngubengi gedongan sik ora akeh. Wes, arep lewat ngendi wong sing. Dan nanti kalau di anu itu satu langkah ya. Satu langkah itu ditulis sebagai diangkat 1 derajat ini. Wa sholatihi fi suqihi khamsan wa isrina darajah. Oh bukan ini. Lam yahtu khutwatan illa rafa'allahu biha darajah. Dia tidak melangkah yang 1 langkah itu kecuali diangkat oleh Allah derajatnya, 1 derajat.
au khato anhu atau dihapus darinya itu khotiatan hatta yadkhulal masjid, diangkat satu kesalahannya, jadi satu langkah itu diangkat derajatnya, diberi satu kebaikan, dihilangkan satu kesalahan. Jadi luar biasa. Sing adoh dhewe Mas Erwin ngalor meneh Pak Paijan sing luwih adoh. Jadi Pak Paijan ki nek jalan nek wah Pak Paijan nggo motor ling langkah piye? Saubengan. Nek subuh mlaku lah itu di satu langkah. Ning ora usah terus didramatisir. Misalnya terus wah sok hitungane langkah berarti tak mecak-mecak wae dadi sak pecah. Langkah alun ngopo Pak anu ben langkah kok banget ini. Ya enggak usah seperti itu, biasa saja langkah. Kemudian suhu tunisa ilaha. Bagaimana wanita itu menghadiri sholat jamaah? Boleh atau tidak? Boleh. Boleh. Bahkan ada larangan, ada hadis la tamna'u ima Allahi masajidallah. Janganlah kamu melarang wanita-wanita Allah, maksudnya wanita-wanita muslim untuk mendatangi masjid. Jadi kita tidak boleh melarang gitu. Nek wong wedok ado ning masjid itu silakan diperbolehkan. Tapi ada syaratnya. In uminatil fitnah. Sepanjang aman dari fitnah walam yuksa agan, dan tidak dikhawatirkan ada gangguan, ada kejahatan. Jadi misalnya kalau kita kan wilayah sini wis aman banget. Aman dada. Nek misalnya mau berangkat ke masjid ada ancaman begal atau kejahatan apapun, maka wanita memang sebaiknya di rumah. Atau fitnah. Fitnah itu ya kalau wanita itu ke masjid, dia akan mendatangkan fitnah. Fitnahnya terserah apa. Terutama fitnah berkaitan dengan wanita. Tapi kalau aman dari itu, maka kita malah jangan melarang wanita untuk ke masjid itu, jangan dilarang. Jadi malah dipersilahkan. Al-khuruju wal masyu ilaiha. Yustahabu liman kharaja, disunahkan bagi siapa yang keluar min baitihi, dari rumahnya, ilal masjidi, menuju ke masjid, ayuqaddima rijlahul yumna, memulai dengan kaki kanan dari rumah. Ya, dari rumah ke kanan, fayaqulu, kemudian mengucapkan bismillahi tawakkaltu. Membaca itu bismillahi tawakkaltu ala Allah. Doa mau pergi. Kemudian ketika sampai ke masjid, doa mau masuk ke masjid, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Bedane karo rahmatik karo fadlik, bedane. Fadlik keluar, masuk rahmatik. Sebenarnya doanya itu panjang, tapi kalau kita mau yang pendek itu saja. Bismillah ya, bismillah itu pasti ya, standar. Ta'awud bismillah itu dibaca semua sebenarnya. Bacaan spesifikannya itu Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Kalau keluar Allahumma ftahli abwaaba fadlik. Rahmatik fadlik itu kalau. Kemudian tidak keluar dalam keadaan riak. Ya, riak itu neng masjid, neng gleleng. Jangan sampai. Ke masjid sholat itu malah fungsinya untuk tawadhu. Sholat itu kan inti sholat kan nanti ke sujud. Sujud itu sebenarnya apa? Tawadhu, rendah hati. Nah, wong sholat kok sombong, itu berarti tidak memahami rukuk dan sujud itu. Termasuk dalam hal berjalan ke masjid. Tidak boleh itu, tidak boleh sum'ah. Sum'ah itu ngerungok kowe, lenu sandale dicetak-cetake atau diseret-seret ben wong do upaya menyang masjid. Enggak usah. Kecuali syaratan wis ora iso dilangi. Hati loh, karena ini hati sebenarnya. Riya itu hati, ning hati itu mesti nek wong mesti nyok dimunculke dalam perbuatan fisik. Biasanya seperti itu. Tapi ada orang itu yang fisiknya orang, ning hatinya itu ada. Suatu saat kita nek wis ngaji kitab Al-Hikam, berat ning bagus. Sampai ada orang itu kan laisal mutawaddi, tidak termasuk orang tawadhu, alladzi idza tawaddu'a, yaitu orang yang jika dia bersikap tawadhu, ro'a annahu fauqa masona'a. Dia itu berpandangan bahwa dia lebih daripada yang dia perbuat.
Jadi dia itu sikapnya wis tawadhu, sikap. Yang saya sering pakai contoh itu ada Pak pejabat wis dicepaki nggon ning ngarep, ning dheweke lungguh ning mburi. Itu kan sikap tawadhu, sikapnya. Atine sudah belum. Hatinya juga harus tawadhu. Nek atine sing muni, aku kuwi jane can pantese ning ngarep. Kuwi itu belum tawadhu, itu takabur. Sikapnya tawadhu tapi hatinya takabur. Jadi aslinya wis didelehkin dikai cepaan ning ngarep dan dia memang sesuai jabatannya di depan. Tapi dia memilih ning mburi. Ning atine malah geleleng. Awi jane can wangune ning kono. Ning aku tak tawadhu ning mburi ya itu keliru. Itu malah takabur ya. Itu ilmu rada nyun sewu itu tingkat tinggi jane. Kitab Al-Hikam kuwi nek ning pondok diajarke ning alumni. Bukan di bukan masih santri cilik-cilik itu bukan. Masih di alumni sing wis pemikirannya lebih dewasa. Kemudian datang ke masjid itu dengan sakinah. Tsumma yamsi bisakinatin. Kemudian berjalan dengan sakinah. Sakinah itu artinya tenang. Mohon maaf kalau datang ke masjid sak telat-telate ojo nganti grudak-gruduk. Sak telat-telate. Butuh, enggak usah. Karena adabnya ketika kita masuk masjid itu dengan langkah yang tenang. Wala yajlisu hatta yusolliya tahiyatul masjid, dan tidak duduk sebelum melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Rasul mengatakan idza taqala tukumul masjidah, jika seseorang datang ke masjid fala yajlis, janganlah duduk hatta sampai yusolliya rakaataini, sampai dia melaksanakan sholat 2 rakaat. Ketika keluar, wa idza aradal khuruja minal masjid, jika dia keluar dari masjid, qaddama rijlahul yusra, mendahulukan kaki kiri terus berdoa yang tadi itu. Itu berkaitan dengan fadilahnya, dengan tata cara ketika kita masuk ke masjid untuk sholat jamaah. Kemudian al-imamah, berkaitan dengan imamah, keimaman. Syarat imam, 1, yastaritu fil imami ayakuna dzakaron. Disyaratkan bagi imam 1, laki-laki. Laki-laki. Itu utama dulu. Adlan, adil. Adil itu tegak. Artinya dia memang tegak berada pada garis yang lurus. Orang melencang-melencang brono ini. Adil itu artinya tegak. Sebenarnya jalur itu diikuti, maka dia statusnya adil. Lalu faqihan, faqih. Faqih itu orang yang paham agama. Fala tasihu imamatul mar'ati, maka tidak sah keimaman wanita lirijali, untuk wanita, untuk laki. Wining daerah pundi? Daerah Amerika, ono dokter wedok. Gandeng dokter pinter, dheweke didadekke imam. Makmume lanang ning mburi. Buntu sujud ngene iki ya sing lanang ning mburine. Ya yang jelas ya tidak sesuai ya dengan tidak sesuai dengan satu contoh dari Rasulullah, tidak pernah ada yang namanya imam itu dari wanita untuk laki. Jadi memang ya itu sudah patok bangkrong seperti itu. Wala tasihu imamatul fasiki, tidak sah keimaman orang fasik. Fasik itu rusak, ahli maksiat, ngimami wong-wong sing iman, ngimami wong-wong apik. Oleh ngimami podo-podo fasik. Jadi dia mengimami sesama fasik. Kalau ada orang yang baik ya dia harus yang diketahui kefasikannya. Jadi memang dikenal dia memang ahli maksiat terang-terangan. Ora-kur istilahnya ora-kur raba-rabaan. Illa ayakuna sultanan, kecuali sultan yang ditakuti, pemimpin yang ditakuti. Nek rada deke imam nesu, terus kono diobrak-abrik, misalnya ada gitu, maka yang seperti itu diperbolehkan. Urutan imam. Al-aulal jamaah bil imamati, yang pertama urutan di dalam menentukan imam di dalam sholat jamaah
Yang pertama adalah aqra'uhum li kitabillah. Sing bacaane paling apik. Pertama itu, goleki sing bacaane paling fasih iki sapa? Fasih dalam arti bener. Jadi bacaan mahrotnya bener, keluarnya huruf bener, tajwidnya bener. Urutan pertama itu. Mbok kuwi isih cah nom. Sepanjang dia yang paling baik, maka dia diangkat menjadi imam. Tsumma afqahuhum fid dinillah. Kemudian yang faqih, yang tadi ngerti agama. Karena imam memang harus ya paham. Jangan sampai nanti jadi imam kemudian yang dia lakukan keliru. Misalnya melakukan kekeliruan dielingke karo jamaah bingung. Ya, karena tidak tahu. Di subhanallah ini harus pintar nganalisa. Posisi apa nih di subhanallah kan nggak mungkin jamaah mungkin Arab mengingatkannya itu dengan cara spesifik kan nggak mungkin wong kabeh iku subhanallah ya. Kan ra ono sing ngelingke pakane imam ngadeg, "Wih, atahiyat." Ini cetha ya. Oh, berarti kon atahiyat. Terus misalnya duduk kemudian langsung atahiyat. Iki ora atahiyat, munggah. Oh, cetha terus langsung munggah. Lah ora. Kan semua kesalahan itu hanya diingatkan dengan subhanallah. Berarti imam itu begitu dia melakukan tek kok muni subhanallah, harus bisa menentukan salahku apa. Wiwe ora oleh tekon burine. Dadi ora kena subhanallah. Subhanallah, opo? Niki ora kena. Batal ngono kuwi. Kan harus perlu cerdas menganalisa. Ya, makanya harus paham tentang agama yang kedua itu. Nek kuwi padha, jadi misalnya dulu bacaane banyak wis do iso kabeh wong karang kota anu. Desane desa santri dadi kabeh do iso. Padha kabeh bacaane apik kabeh, maka endi sing paling pinter agama dipilih itu. Dilala padha kabeh, pinter kabeh, bacaane apik, pinter kabeh. Yang ketiga, tsummal aktsaru taqwa. Kemudian yang paling banyak takwanya. Paling banyak takwanya itu sing mempeng ibadahe sapa? Di antara anu kan ana sing bacaane apik, apik kabeh. Kemudian paham kabeh, do pinter-pinter. Sing sregep ibadah sing endi? Nah, itu yang dipilih. Yang dipilih yang itu. Kalau itu isih sama, baru tsummal akbaru sinan. Pilih yang paling tua. Ya, pilih yang paling tua. Yang tadi, yang ketiga tadi, yang kaitannya dengan takwa, itu bisa diambil mana yang lebih dulu hijrah. Lebih dulu hijrah itu mana yang lebih dulu masuk Islam. Nek masuk Islam podo-podo ket lahir berarti sing luwih karena dia kan pasti lebih dulu masuk Islam. Neng ada misalnya orang tua tapi dulu masuk Islamnya dia tidak dari lahir. Ini lahir apa yang masuk Islam dan ini karena ikut orang tuanya tidak Islam, kemudian masuk Islam umur 30. Maka dengan anak yang di bawahnya tapi dia sejak lahir itu dia terjaga Islamnya, maka dia yang utama. Nek wis terakhir itu tadi, kan kabeh podo iku podo, maka alternatif terakhir adalah tua. Jadi tua itu wis paling terakhir, alternatif terakhirnya itu. Itu urutan menentukan imam. Itu kita evaluasi nanti, yang penting kita setengah jam saja karena ada anak-anak besok sekolah. Jadi kajian tadarus setengah jam, kemudian kita ngajinya juga setengah jam, 1/4 jam untuk ini tadi. Itu nanti kalau ada diskusi nanti kita bisa diskusi di akhir. Begitu Bapak saudara-saudara sekalian, kajian malam hari ini semoga memberikan manfaat pada kita semua dan kita diberikan kekuatan untuk tetap istiqomah. Sekali lagi yang depan tadi saya sampaikan orang sekedar saya iseng-iseng ya, tapi memang monggo rumus-rumus tadi yang kita bisa mendapatkan income pasif. Pasif income
yang berupa pahala, bukan berupa duit ya, tapi berupa pahala. Ini kita upayakan ya, apapun ya, silakan. Rumusnya adalah mengajak kebaikan. Itu aja. Kita melakukan kebaikan, kemudian kita mengajak kebaikan, maka insya Allah pahala kita itu banyak banget. Dengan sebab itu tadi. Makanya kan Allah mengatakan wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Amar ma'ruf nahi munkar, amar ma'ruf kan ajak-ajak kebaikan. Maka Allah mengatakan wa ulaika humul muflihun. Orang-orang itu adalah orang-orang yang beruntung. Kok beruntung? Nek wis ngejak wong do nglakoni, ibaratnya wis adewe wis nglakoni kita yang kita lakoni, kita dapat pahala sing banyak banget. Itu saja yang dapat kita sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.